istrinya hari ini mungkin seperti apa Bu, agendanya apa? Oke. Untuk perkara Anggia Novita binti M. Zaidin Jamin sebagai penggugat ya, yang melawan R. Ferry Irawan Kusuma bin HR Indra Kusuma, agenda hari ini tadi adalah persidangan perdana dengan agenda perdamaian. Tetapi karena penggugat hadir hanya kuasa hukumnya, sedangkan tergugat Ferry Irawan didampingi kuasa hukumnya, untuk perdamaian harus dihadiri prinsipal. Jadi karena prinsipal penggugat tidak hadir, maka persidangan hari ini ditunda seminggu ke depan dengan agenda yaitu tetap perdamaian dan mediasi. Nah Ibu, yang menarik tadi Mas Ferry-nya sendiri mengatakan kalau dia langsung mengajukan talak 3 kepada majelis hakim Ibu. Okay. Itu seperti apa Bu? Dalam hal ini kan perkara diajukan oleh pihak penggugat. Jadi penggugat yang mengajukan permohonan untuk dikabulkan gugatannya agar dijatuhkan perceraian. Berarti penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar talak dari suaminya itu dijatuhkan oleh pengadilan karena digugat, karena jenis perkaranya adalah cerai gugat. Kalau jenis perkaranya terbalik atau jenis perkara cerai talak, berarti suami yang mengajukan. Jadi berbeda antara jenis perkara cerai gugat dengan perkara cerai talak. Kalau cerai talak, laki-laki yang mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berarti dia pemohon namanya, walaupun bentuk perkaranya adalah kontentius atau ada lawan. Laki-laki sebagai pemohon dan istri atau disebutnya sebagai termohon. Namun untuk jenis perkara yang saya sebutkan tadi, Ferry Irawan kedudukannya sebagai tergugat. Jadi nanti bila perkaranya, kita belum tahu ya apakah perkara itu dikabul atau tidak. Kalau seandainya terkabul, berarti nanti majelis hakim yang mengabulkan untuk dijatuhkannya cerai talak 1 bain sugro, jadi pengadilan yang menjatuhkan. Tetapi kalau seperti tadi yang saya sebut, kalau laki-laki yang mengajukan adalah suami yang mengikrarkan di depan sidang pengadilan agama, jadi berbeda jenisnya. Kalau istri yang mengajukan, jenis talaknya adalah bain sugro atau cerai talak bain. Kalau suami yang mengajukan adalah diberi izin untuk mengikrarkan talak 1 roj'i atau bain gitu. Berarti bisa dibilang talak yang diajukan oleh Mas Ferry tadi itu ditolak ya Ibu? Dia dalam hal ini bukan dia yang mengajukan, dia diajukan. Dia digugat, ya, jenis perkaranya dia digugat karena sudah tertera dalam nomor perkara tersebut, yaitu perkara nomor 2520/3 2021 PAJS. Itu jenis perkaraannya adalah gugatan perceraian, jadi bukan permohonan perceraian talak, bukan. Bu, ini kan kalau Ferry sendiri sudah mengikhlaskan dia digugat cerai, sampai akhirnya dia tadi menyampaikan permohonan talak 3. Apakah ini akan mempercepat proses perceraian mereka? Kami belum bisa mengatakan hal itu karena ini kan baru tahap pertama, baru perdamaian. Itu pun pihak penggugat prinsipal belum hadir di muka persidangan. Kan diwajibkan kalau perkara perceraian itu penggugat serta tergugat prinsipal diwajibkan hadir. Yang boleh tidak hadir itu yang kalau pihak atau para pihak prinsipal tersebut dalam kondisi sakit yang tidak mungkin untuk bisa menghadiri persidangan dengan syarat ada keterangan dokter, atau dia berada di luar negeri, atau dia di bawah pengampuan, atau sedang menjalankan tugas negara, itu baru bisa. Dan kalaupun dia tidak dapat hadir di muka persidangan, kuasa hukumnya yang hadir untuk proses mediasi, maka kuasa hukum harus mendapatkan surat kuasa istimewa untuk mediasi. Jadi
akan sangat diwajibkan sekali bahwa prinsipal penggugat itu harus hadir di muka persidangan. Tadi juga si Mbak Anggianya katanya sakit juga ya Bu, alasannya tidak bisa hadir. Yang jelas hari ini tadi kuasa hukumnya yang hadir karena untuk alasan dia sakit harus ada keterangan dokter gitu. Bu, soal talak 3 tadi Bu, sedikit menjelaskan, berarti jika si Mas Ferry-nya sendiri ingin mengajukan talak 3 itu nanti prosesnya gimana Bu? Harus perkara baru, bukan perkara yang ini, gitu. Harus dia yang memohon, harus dia yang memohon kepada pengadilan agar diberi izin mengikrarkan. Jadi namanya talak yang diajukan oleh laki-laki itu kan dia harus mengikrarkan di muka sidang pengadilan. Kalau istri yang mengajukan, majelis hakim yang mengambil alih hak si suami untuk menjatuhkan talaknya. Itu kalau jenis cerai gugat ya, kalau istri yang mengajukan. Kalau laki-laki atau cerai talak, itu laki-laki itu memohon diberi izin mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama. Itu diberi izin atau tidak. Kalau ternyata terbukti alasannya, maka dia diberi izin. Gitu. Kalau dia tidak terbukti dalam rumah tangganya, tidak ada peristiwa yang rumah tangganya tidak bisa disatukan kembali atau tidak terbukti itunya, tidak terbukti rumah tangganya tidak bisa disatukan kembali, maka perkaranya kan bukan diberi izin lagi, berarti perkaranya belum tentu nanti ada izin atau tidak. Oke. Ya, sidang selanjutnya kapan mungkin Ibu? Untuk sidang selanjutnya tanggal 2 ya, 2 September, seminggu, pokoknya seminggu dari hari ini tadi sidang ditunda untuk tetap agendanya adalah perdamaian dan mediasi. Dan keduanya wajib hadir. Diwajibkan hadir kecuali 4 alasan tadi yang saya sebutkan. Bu, bisa langsung diputus Bu di tanggal 2 itu Bu? Kita belum tahu dong. Ini kan proses. Bisa saja selama proses perjalanan perkara ini ternyata kedua belah pihak damai, rukun, kan? Atau dilanjutkan kembali. Jadi jangan kita cepat-cepat memprediksi ini jenis perkara bagaimana. Oke.